warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Dwi Priyatna, NPM 1750612. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi produksi. Berbagai literatur tentang produksi mendefinisikan produksi dengan gaya pengungkapan yang berbeda-beda. Istilah produksi sering digunakan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran atau output, baik berupa barang maupun jasa. Produksi dari sudut pandang kegiatan penciptaan produk seperti yang dikemukakan oleh Asauri, bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Produksi juga dikatakan kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi, yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi, dan biaya atau uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan baku. Dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi, harus mengacu kepada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalnya, jika produk yang akan dihasilkan konsumen menginginkan produk yang berasa manis dan berwarna merah, tentunya bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yang digunakan. Ini yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama dalam mengendalikan kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Agar produksi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku yang digunakan setidaknya memenuhi syarat. Yang pertama, kualitasnya baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh kualitas produk yang baik, maka diperlukan juga bahan baku yang baik. Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang. Agar kualitas bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya, penyeleksian sumber bahan baku, pemeriksaan saat proses pembelian, penanganan saat pengangkutan, pemeriksaan saat penerima di perusahaan, dan penanganan dalam menyimpan, dan tentunya pemeriksaan sebelum diproses. Kedua, mudah diperoleh. Selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dari aspek kuantitas dan kontinuitas. Ini berarti bahwa bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi harus dapat diperoleh setiap saat dalam jumlah yang sesuai dengan dibutuhkan. Perusahaan yang menggunakan bahan baku dari hasil pertanian primer sering menghadapi kendala dalam perolehan bahan baku karena produksinya bersifat musiman dan sumbernya terpencar-pencar. Malah tidak jarang kami temui proses produksi menjadi terhenti hanya karena keterbatasan atau malah ketiadaan bahan baku yang harus diolah. Terus yang ketiga, mudah diolah. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah karena bahan baku yang sulit diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada harga jual produksi. Yang keempat, harga yang relatif murah. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga harus relatif murah, dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Konsekuensi dari tingkat harga bahan baku yang murah tentunya pada tingkat biaya produksi yang rendah dan pada akhirnya harga jual dapat lebih rendah dibandingkan dengan penjual lainnya. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk, barang, atau jasa, atau pengeluaran yang dapat dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak bisa dihindarkan. Biaya produksi terdiri atas dua bagian
Terus yang kedua ada biaya menurut jenis dan yang terdiri dari A. Biaya langsung atau pokok. Yang kedua ada biaya menurut jenis yang terdiri dari A. Biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang B ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang C ada biaya administrasi atau umum. Biaya administrasi atau umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, dan umum. Misalnya, biaya untuk mengganti pimpinan pegawai kantor, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengendalian produksi. Setelah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, merancang proses dan sistem produksi, maka perlu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi ini meliputi yang ke-1 yaitu ada pengendalian pembelian. Agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Nah, di mana kita harus melakukan pengendalian pembelian agar dapat menghemat biaya dalam menjalankan perusahaan yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu ada pengendalian persediaan. Perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Nah, di mana persediaan yang kita lakukan ini juga jangan terlalu besar atau overstock karena akan menyebabkan pemborosan. Nah, jika melakukan pemborosan yang sangat besar, maka beban biayanya pun akan besar. Yang ketiga, pengendalian produksi. Agar proses produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, di mana kita juga harus melakukan keproduksian yang akan kita produksi untuk menjaga apa yang akan kita rencanakan dan untuk juga berjalannya proses kelancaran usaha yang kita akan dilaksanakan. Nah, yang keempat ada pengendalian kualitas yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan atau quality control. Nah, di mana dilakukan untuk menjamin suatu tingkat atau standar kualitas mutu tertentu. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, di mana dalam sebuah bisnis itu komunikasi sangat penting karena menjadi faktor penting dalam keberhasilan untuk mencapai suatu usaha. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan terjadinya menghindari kesalahpahaman antara dua pihak, terutama antara konsumen dengan pemilik perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan perusahaan pun berjalan dengan baik. Selain itu, maka dalam berwirausaha juga kita adalah seorang leader, dan seorang leader itu mutlak harus mampu mendirect bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan. Perkenalkan, saya Alfiah Suroya, NPM 175060022. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu komponen komunikasi. Yang pertama ada lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi Lulusan Perso tahun 2013 halaman 86 setidaknya memiliki 3 dimensi. Di antaranya, yang pertama ada fisik. Fisik adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau berwujud.
Contoh, terlambat memenuhi janji dengan seseorang termasuk dalam dimensi temporal atau waktu dapat mengakibatkan berubahnya suasana persahabatan menjadi permusuhan. Nah, ini termasuk dimensi sosial psikologi. Yang kemudian dapat menyebabkan perubahan kedekatan fisik dan pemilihan rumah makan untuk makan malam misalnya. Ini termasuk perubahan fisik. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan banyak perubahan lain sehingga proses komunikasi tidak pernah statis. Komponen yang kedua yaitu sumber penerima. Kita menggunakan istilah sumber sebagai komunikator dan penerima sebagai komunikan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus sebagai penerima atau pendengar. Ketika Anda mengirimkan pesan, Anda juga menerima pesan Anda sendiri. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, Anda memandangnya untuk mendapatkan tanggapan, seperti untuk mendapatkan dukungan, pengertian, simpati, persetujuan, dan sebagainya. Ketika Anda menyerap isyarat-isyarat nonverbal ini, Anda menjalankan fungsi sebagai penerima. Komponen ketiga yaitu encoding-decoding. Dalam ilmu komunikasi, kita menamai tindakan menghasilkan pesan seperti berbicara atau menulis sebagai encoding atau penyajian. Sedangkan kita menamai tindakan menerima pesan seperti mendengarkan atau membaca sebagai decoding atau pemecahan saji. Seperti halnya sumber penerima, kita menuliskan encoding-decoding sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa Anda menjalankan fungsi-fungsi ini. Ketika Anda berbicara atau encoding, Anda juga menyerap tanggapan dari pendengar atau decoding. Yang keempat, ada kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan, bentuk pesan komunikasi, dan pengetahuan tentang cara perilaku nonverbal. Dengan meningkatkan kompetensi, Anda akan mempunyai banyak pilihan dalam berperilaku. Makin banyak Anda tahu tentang komunikasi, artinya makin tinggi juga kompetensi yang Anda miliki. Yang kelima ada pesan. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk, seperti bentuk verbal, lisan atau tertulis, maupun nonverbal, tanpa kata atau isyarat, gerak, dan mimik. Yang keenam adalah saluran. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali orang berkomunikasi langsung melalui hanya satu saluran. Umumnya, kita menggunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda. Yang ketujuh ada umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari diri Anda sendiri atau dari orang lain. Bila Anda menyampaikan pesan, misalnya dengan cara berbicara kepada orang lain, tentu Anda sendiri juga mendengar apa yang Anda ucapkan, bukan? Artinya, Anda menerima umpan balik dari pesan Anda sendiri. Anda mendengar apa yang Anda katakan, Anda juga merasakan gerakan Anda. Anda dapat melihat apa yang Anda tulis. Nah, selain umpan balik dari diri sendiri, Anda menerima umpan balik dari orang lain. Umpan balik ini dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti kerutan dahi, senyuman, anggukan atau gelengan kepala, tepukan di bahu maupun tamparan di pipi. Nah, semuanya itu merupakan bentuk dari umpan balik. Yang terakhir ada gangguan. Gangguan atau noise adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi. Hal ini membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik, psikologis, atau semantik. Ada berbagai cara untuk mengurangi gangguan dan dampaknya, seperti menggunakan bahasa yang lebih akurat,
mempelajari keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal, serta meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menerima, serta mengirimkan umpan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfitriyanti, NPM 1750628. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama, agar menjadi tahu dan memberitahu, misalnya hubungan pergaulan sehari-hari, surat edaran, pengumuman, pemberitahuan, dan sebagainya. Yang kedua, menilai masukan input atau hasil output atau suatu pola pemikiran, misalnya umpan balik, tanggapan atas pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian rencana, dan sebagainya. Yang ketiga, mengarahkan atau diarahkan, misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga, material, uang, mesin kepada suatu tujuan, rapat kerja, seminar, penataran latihan kerja. Yang keempat, mempengaruhi dan dipengaruhi, misalnya motivasi, persuasi, dan stimulus. Yang kelima, mengandung beberapa fungsi insidental atau netral yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Dari paparan tersebut, terlihat bahwa komunikasi dapat menciptakan rasa pemahaman, tingkat penerimaan, dan motivasi, terutama untuk menjawab hal terkait what, what, in which, to whom, dan in which effect. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Maksudnya, komunikasi berperan penting bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi, kita tidak dapat membuat suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu di dalam lingkungan keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat secara luas. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu aktivitas kompleks. Maksudnya, komunikasi bukanlah suatu aktivitas yang mudah, di mana komunikasi membutuhkan understanding atau pengertian dan suatu keterampilan agar komunikasi menjadi efektif. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi efektif. Maksudnya, komunikasi dapat dikatakan vital atau sangat penting apabila dalam suatu kedudukan, baik itu dalam dunia pendidik, dalam dunia bisnis, pemerintahan, ataupun dunia pendidikan, merupakan kunci atas kesuksesan dari kompetensi komunikasi melalui kemampuan personal dan sikap, kemampuan interpersonal, kemampuan dalam melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Maksudnya, banyak yang berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dan memadai, sehingga terjadilah kegagalan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka komunikasi itu perlu kita pelajari agar kita dapat berkomunikasi dengan baik, baik itu secara verbal maupun non-verbal, baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, komunikasi adalah populer. Maksudnya populer adalah dikatakan populer karena ada di berbagai ilmu sosial seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, politik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Septian dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata communis yang berarti sama atau common. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus besar dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung dan satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal maupun horizontal. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi.
ada 4 bagian. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu pertama berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu informatif yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi suatu perintah-perintahnya dilaksanakan sebagai semestinya. Yang kedua berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan peraturan-peraturan dalam pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuatu yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif ini setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang lebih baik. Ada 2 saluran komunikasi formal sebagai penerbit khusus dalam organisasi tersebut, dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi komunikasi dari atas ke bawah antara lain yang memberi atau menyimpan instruksi kerja, penjelas dan pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, upward communication atau komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi yang terdiri ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi komunikasi dari bawah ke atas antara lain penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan kerja ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, penyampaian keluhan dan bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Selanjutnya, horizontal communication, komunikasi sesama, komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan setara. Fungsi komunikasi sesama antara lain memperbaiki koordinasi tugas, upaya memecah masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecah konflik, membina hubungan dan memperketat kekeluargaan melalui kegiatan bersama. Yang keempat, interline communication atau komunikasi lintas saluran, komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Kondisi yang harus dipenuhi dalam komunikasi lintas saluran. Yang pertama, setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus
memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasannya. Selanjutnya, komunikasi eksternal, proses komunikasi antara para pengurus dan anggota suatu organisasi dengan orang masyarakat umum. Komunikasi eksternal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komunikasi dari organisasi kepada masyarakat. Contohnya, konferensi pers, iklan, brosur. Yang kedua, komunikasi dari masyarakat kepada organisasi. Contohnya, menerima saran kritik, hotline, customer service 24 jam. Adapun daya komunikasi organisasi, yang pertama, controlling style. Controlling style communication ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, atau tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua, the equalization style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi the equalization style dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam kerjasama yang demikian memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Yang ketiga, the structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan, tugas, dan pekerjaan secara struktur organisasi. Selanjutnya, yang keempat, the dynamic style. Dynamic style ini gaya komunikasi yang dinamis. Ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action orientation. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye atau supervisor yang membawa para wiraniaga atau salesman atau saleswoman. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.